Hai teman-teman, kembali lagi di video Guardianus. Kali ini gue udah siap-siap buat pergi ke Rungkut. Itu salah satu service center untuk Polytron Fox R di Surabaya. Kenapa? Karena ketika 3 bulan yang lalu gue agak telat nih ngambilnya. Polytron Fox R itu kan punya aplikasi yang itu ngirim notifikasi. Dan itu sayangnya karena notifikasinya tuh karena gue jarang buka juga, ada notifikasi kalau BBKB itu udah bisa diambil. Nah, pas itu gue bacanya lagi dinas di luar kota. Karena gue nggak ambil selama beberapa bulan, sudah bulan ke-6, yang dimana itu udah agak telat ya. Terus tiba-tiba di SMS sama pihak Polytron Fox R yang di Rungkut, "Om, sudah ready nih BBKB boleh diambil," gitu. "Segera diambil ya," gitu. Oke. Sebenarnya untuk BBKB motor Fox R ini udah jadinya cepat, karena cuma butuh waktu 3 bulan. Meskipun dari teman-teman yang lain itu, teman-teman dari komunitas bilang itu agak lama, tergantung dari domisili ataupun tempat di mana Samsat itu berada. Karena ketika gue meeting sama pihak Polytron di bulan Mei itu, mereka bilang kalau untuk dari Polytron sendiri mengurus-mengurusnya itu cepat. Tapi karena tergantung antriannya di Samsat lokalnya, nanti akan ketahuan estimasinya kira-kira butuh waktu 3 bulan, 6 bulan, atau mungkin lebih dari itu gitu kan. Jadi memang variasi untuk BPKB keluarnya kapan itu ada banyak. Cuman sekarang karena gue udah dihubungin Polytron dan kita udah siap-siap berangkat, ayo kita pergi ke Surabaya buat ngambil BPKB di kantor SC. Sekalian kita akan nyoba fast charging. Kenapa? Karena motor ini baru buat ngantar anak gue sekolah. Jadi sekarang kondisinya tuh baterai 45%, sedangkan dari tempat gue ke Rungkut itu kurang lebih butuh waktu 30 menitan lebih dengan jarak 15 km. Harusnya sih aman ya, harusnya ke cover karena estimasinya kalau 45% itu bisa nyangkup 40 kilometeran kurang lebih. Nah, kita akan nyoba fast chargingnya, apakah nyampe di sana, terus berapa lama waktu buat charging dengan fast charging Polytron, plus nanti di dalam BPKB itu ada kelihatan dokumentasi apa aja. Yuk kita berangkat dulu ya teman-temannya. Let's go. Oke, bismillah teman-teman, kita berangkat menuju SC. Ya, cuaca hari ini lumayan cerah, alhamdulillahnya. Sidoarjo sudah mulai jarang hujan. Karena ketika hujan kemarin tidak disangka ya, bikin banjir di mana-mana. Bikin deg-degan juga karena ketika kita pakai motor listrik, apakah ini bikin macet atau akan berhenti di jalan atau gimana. Dan ternyata udah gue coba terabas-terabas, alhamdulillahnya juga lancar. Polytron Fox R emang oke buat nembus banjir. Tapi kalau diuji tentang tembus banjirnya doang kayaknya kurang deh teman-teman. Gimana kalau kita coba touring ya? Karena secara sudah ada yang bikin nih dari Om Jody sama Om Mario juga, mereka touring Jakarta ke Bali. Gimana kalau kita bikin touring simple aja deh, dari yang deket-deket Surabaya atau Malang. Kayaknya banyak daerah wisata yang seru. Ada kereta di belakang. Wih, bagus-bagus mantap banget. Gini nih kalau punya rumah di depan rel. Tiap sore pasti dapat pemandangan seru kayak gini sambil jadi anak senja ngelihat rel. Kok jadi galau. Oh ya, ini kita berangkat siang jam 1-an, soalnya SC Rungkut itu tutup jam 4 sore. Jadi kalau pagi juga kerja, ada gawe. Sekarang kita berangkat siang jam 1-an. Perjalanan siang kayak gini gue sendiri gak bakal bawa banyak, karena gue cuman bentar doang kayaknya di SC Rungkut itu. Jadi gue cuman bawa jaket sama beberapa ya peralatan bikin konten gue taruh di belakang. Gue ada masang shadebox ya di belakang jok Fox R ini sendiri. Ntar gue taruh video linknya di bawah, jadi teman-teman juga bisa lihat. Karena menurut gue pribadi ketika nambah storage itu jadi bikin nyaman kalau kita bawa beberapa alat yang kalau seandainya kita mesti gantungi di depan dan itu suka bikin patah. Tapi kalau pakai storage box jadi aman di belakang. Cuman ya gitu. Kalau lewat polisi tidur kayak barusan itu suaranya langsung geluduk gitu. Kan kerasa. Tapi ya gitu. Mungkin apa mesti gue pasangin dulu kali ya, kayak karet ataupun kayak karpet bihun mungkin di belakang, jadi biar nggak terlalu bergetar suaranya. Sekarang kita masih di daerah taman ya teman-teman ya. Jadi kita mau masuk ke jalan utama dulu. Jadi ntar di depan ada jalan jembatan.
the way, kalau gue baca dari teman-teman di komunitas Facebook ya untuk PAV Rider juga, kalau ternyata dari beberapa teman-teman itu ada yang cepet banget BBKB itu bisa langsung jadi kurang lebih sebulan. Tapi itu di daerah tertentu, kayak di Jogja tuh cepet katanya. Terus di Jawa Tengah tuh lumayan, Jawa Barat sama Jakarta tuh juga lumayan. Cuman yang ya sekali lagi ya, karena dari Polytron sendiri itu udah melakukan sebisa mungkin untuk mempercepat dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengeluarkan BPKB ke samsat setempat. Tapi karena proses antrian itu tadi, jadi mungkin beberapa daerah itu agak lama untuk mengeluarkan BPKB. Karena sebenarnya ini juga sempat dibicarakan sama teman-teman di pertemuan dengan CEO. Videonya nanti gua tulis di atas. Itu kita sempat ngomong kenapa BPKB itu ada yang lama, ada yang cepet gitu. Tapi ternyata emang dari Polytron sendiri standar mereka udah ada, jadi mereka mengoptimalisasikan lah istilahnya untuk submit, untuk mengumpulkan dokumen yang diperlukan. Tapi sekali lagi balik ke antrian di samsat tersebut. Ini Polytron Voxer sebenarnya kalau dipakai di jalan ini sebenarnya udah nyaman sih di mode D, dan dia juga ngebantu buat hemat baterai ya. Kalau dibanding dengan Mosin ya pasti mereka kencang-kencangan juga ketika di jalan. Tapi kalau buat teman-teman yang mau ngebut, itu bisa aja buat pindah ke mode S. Mode S itu lumayan cepat, karena yang belum terbiasa mungkin akan ketika dipencet ke mode S dia akan ngehentak ke belakang, karena dia yang awalnya ada speed limiter di 60 km per jam, terus bisa langsung diganti ke maksimal 95 km per jam. Jadi tiba-tiba kehentak aja ke belakang kalau belum terbiasa. Jadi teman-teman kalau mau ganti mode D mode S, itu mungkin mode S buat nyalip atau kalau pengen ngejar waktu. Tapi sisi lainnya adalah mode S itu sangat-sangat boros baterai. Karena perhitungan dengan teman-teman yang lain, ketika kita mengharapkan 100% baterai itu jatuhnya di 130 km sesuai dari apa yang Polytron sampaikan, kurang lebih bisa 1% itu 1 km atau 1,5 km lah ukurannya ya, kurang lebih seperti itu. Itu kalau mode D. Tapi kalau mode S itu bisa berkurang banget. Jadi mungkin 1% itu bisa turun sampai berapa ya, 800 meteran kali ya, kurang dari 1 km. Karena emang itu tadi baterainya diisep banget dayanya buat ngeboost kecepatan dari BLDC sendiri buat muterin di belakang itu tadi ya. Kita akan coba untuk mode S ya, sebentar. Kita cari lokasi yang cocok dulu. Nah teman-teman, ini kayaknya pas nih. Kita udah siap-siap nyalep beberapa kendaraan di depan ya. Ini kondisi depan itu lampu hijau, terus masuk ke daerah Surabaya. Agak lempeng sih, jadi kita butuh speed juga. Nih gue coba cari celah dulu, terus let's go. Langsung kita salip kendaraan besar, kontainer di kanan bablas. Habis itu depan itu ada flyover untuk masuk tol, kita lewat bawahnya karena kita mau masuk ke Surabaya lewat Waru. Sudah mulai kecepatan, tapi gue gak ngebut-ngebut amat ya teman-teman ya, karena kalau ngeliat sendiri kendaraannya juga masih lumayan padat, jadi cuma buat nyalip doang sebenarnya. Ini juga lampu hijau, salip. Ups, ini mobil apa enggak? Oke, kita coba salip dari kiri. Kita bel biar mereka tahu kita ada di belakang sebelah kiri, dan gaskeun. Wah, ini kerasa banget nih speednya kalau lagi kayak gini. Mode S emang sekali lagi ya boros baterai, tapi berguna buat keperluan-keperluan seperti ini, kayak lagi nyalep atau lagi pengen cepet sih sebenarnya. Nah ini udah mulai lempeng lagi, kita mau masuk ke wilayah daerah Surabaya. Tuh lihat awannya udah bagus sih, ini suasana cerah yang sangat mendukung buat kita jalan-jalan. Tapi paling enak touring sih. Apa kita next time ya, kita cobalah, kita cari jadwal dulu ya. Oke, depan ada flyover daerah Waru. Kita mau masuk Surabaya, let's go.
Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk kawasan Jemur Sari. Sebenarnya belok kiri lagi terus lurus itu kita udah masuk ke area Rungkut ya. Jadi kita antri dulu di sini. Udah hijau nih. Ini bisa langsung masuk. Ini ada bis. Ini kawasan ini emang agak lumayan padat sih karena gabungan dari tiga ruas jalan kalau nggak salah. Dari bundaran Bulog sama dari belakang dari arah Royal. Ini kita nyebrang rel. Kalau udah jam 4 sama jam 5 lewat dari sini udah gak pasti kejebaknya itu bisa sampai 2 jam 3 jam lah kalau emang macet banget ya. Ini udah masuk daerah Jemur Sari, kita lurus saja nanti masuk ke daerah Rungkut. Itu yang Rungkut itu kawasan industri ya teman-teman. Jadi gak kaget kalau ntar kita udah deket, ntar di kiri, kanan, depan itu banyakan pabrik dan area-area industri. Jadi Polytron punya SC di situ. Menurut keterangan teman-teman di komunitas juga, fast chargingnya Polytron tuh baru ada di sini di SC Rungkut ini. Yang satu lagi lagi mau dibikin, lagi mau dibikin tapi belum jadi. Jadi kebetulan banget pas kita mau ngambil BPKB kita bisa sekaligus nyobain fasilitas fast charging dari Polytron. Secepat apa antar fast chargingnya? Nah itu nanti kita bakal tahu ya. Oke teman-teman, hampir gue nyasar karena gue nggak bisa ngelihat map ketika HP gue lagi dipakai buat ngerekam. Nah tapi sekarang gue udah coba ngapalin patokannya ketika udah masuk di perempatan pertama setelah perempatan yang gede itu tadi belok kanan, terus di sebelah kanan ada lapangan olahraga. Harusnya nih di depan tuh ntar ada tulisan Polytron SC. Nah sekarang kita lagi ngikutin jalan. Ini seperti yang tadi gue bilang ya, kawasan Rungkut itu emang industri, kiri kanan, depan belakang. Sekarang ini apa tuh yang merah-merah itu kali ya? Bukan ya kayaknya. Polytron, kalau patokannya itu udah deket lagi 600 meter dari tempat gue lihat map. Oh ini dia. Nah di sebelah kiri Polytron PT Hartono. Coba sekarang kita masuk. Sebelah sini ini banyak truk yang mau ngantri. Ini kayaknya produksi Polytron mau antri. Kayaknya ini juga berfungsi sebagai gudangnya Polytron ya. Jadi nggak cuman showroom motor. Ambil BPKB. Oke. Sekalian ngecas Pak ya. Akhirnya sampai di fast charging SC Polytron Rungkut. Kita langsung masuk dulu ambil BKB, baru itu kita akan ngikutin charging di sebelah sini ya. Sekarang masih antri sama teman-teman yang lain. Oke. Ambil BPKB, udah dihubungi. KTP. Nah, berhubung nunggunya lama dan apalagi di dalam ya isinya karena ini juga showroom, ada motor Fox S baru. Ini merah, kuning dan hitam. Terbaru sih gue nggak bilang iya, soalnya dudukannya juga masih di tengah, belum di belakang.
Karena motor yang paling baru itu dudukan footstepnya tuh udah mundur ke belakang ya, seperti yang ntar gua kasih linknya di video di atas. Jadi ini masih motor kayaknya generasi sebelumnya, warna merah dan kuning. Oke, karena nggak ada yang bisa dilakuin juga di belakang, kita langsung aja ya charging dulu. Untuk fasternya sendiri fasilitasnya tuh cuma satu, jadi kalau teman-teman datang rombongan itu bakal antri juga. Nah, ini colokannya cuma satu, fasternya cuma satu, colokannya dua. Jadi ngisinya cuma 2 unit per charging, per sekali isi. Caranya gampang, kita ambil dulu, terus di sini tuh ada keterangannya ya, tapi karena ini udah sering dipakai jadi dia langsung on otomatis. Sekarang kita sambungin ke tempat colokan untuk charging di unit punya kita. Nah, tapi teman-teman, karena colokannya sendiri itu dia udah langsung bawaan dari Polytron sendiri, jadi kita nggak perlu bawa adapter ataupun charging bawaan. Jadi kita lihat sini, terus juga portnya sama persis sama kayak fast charging charging bawaan kita yang ada di rumah. Jadi kita langsung bisa colokin ke sini, samain portnya, terus habis itu tinggal colokin, agak diputar ke kiri, knop yang biru. Nah, karena dia udah sering dipakai, jadi nggak bunyi kletek gitu ya. Kalau teman-teman pakai yang di rumah itu kan suka klep, kalau udah bunyi klep itu kan berarti dia nyambung dan terpasang dan udah mulai charging. Kalau di sini cuma nempel doang. Kita lihat, oke, charging masih dia. Sekarang kita tunggu. Sekarang di 14.11 ya, kondisi 14.11, kondisi 30%. Yuk kita tunggu dulu. Sambil nunggu, BPKB kita udah jadi guys. Yeay, alhamdulillah udah selesai. Thank you Polytron. Akhirnya BPKB selesai setelah 3 bulanan. Sekarang karena udah lumayan nunggu lama dan juga antrian dari teman-teman udah mulai banyak, akhirnya gua cabut aja deh. Charging yang sekarang sudah 95% di jam 15.27. Kurang lebih hampir 1 jam lah ya, itu ngisi dari 30% ke 90-an. Berarti ya 60%, lumayan cepat dibanding charging rumah. Sekarang kita balik dulu teman-teman. Terima kasih sudah nonton. Di video selanjutnya kita akan nyobain Polytron Fox R di bawah tanjakan curam di Taman Dayu. Apa aja nanti yang akan jadi kendalanya. Jangan lupa subscribe dulu. Thank you dan bye-bye.